Asu kamerane keapian iki. Masa toh? Ora, biasa wae lah. So tak ganti sih. Dynamic range-nya terlalu tinggi. Anu nih toh, kan bisa di-grading. Ngerti. Keapian kamerane terlalu mewah. Aku bingung nggak untuk memulai obrolan kali ini. Bagus jenengmu siapa tuh? Gus asine Hirnawan Purnawan. Kresnawan, Bagus Kresnawan. Lo berarti itu sebutnya apa? Nah, aku ngerti kan drummer, food blogger, fotografer. Sekarang videografer. Nek videografer kan biyen. Videografer malah ket biyen. Malah pekerjaanku dari tahun 2012 itu videografer. Oh, alah. Dari 2012. Semenjak ikut Sukamti ya. Sebelum aku Sukamti. masuk Sukamti itu 2013. Oh, oke. 2013 bulan April. Oh, oke. Aku udah opening. Jadi channel ini kan channel baru toh. Aku istilah ini prediksi saya. Nice. Orang-orang yang tak interview ini besoknya tuh bakalan besar. Aku, Sudah besar. Iya itu. Jadi, aku ndelok, aku kenal Bagus sih dari 2008 ya. 2008 2006. Zaman flow, dulu masih zaman flow. Kopi ya, Mas? Yeah. Oke, Mas, sini aja enggak apa-apa. Oke. Sip, matur suwun. Zaman flow dulu. Wah, kaget aku. Biasa. Wahananya memang sedikit menantang ya. Kita dialami. Ada di hijau-hijau. Dulu berarti flow 2008 enggak salah. Flow itu 2008. zaman BlackBerry di 2007. 2007 2008. Masuk 2007 keluar 2009. Oh iya. Kamu masih sama band yang The Ting Ting, Pak ya. Aku nek biyen kowe garap kaya The Ting Ting. Apa sebelumnya itu? Oh, sama nek aku di Flow itu dulu dari bandku namanya Display. Oh iya, Display. Itu 2000. Ya. Masuk 2007. 2007. Ya, makanya Flow aku masuk 2007. Latihan-latihan sama Display. Terus kayak project sama Agib. Nah, itu bikin Fruit Machine dulu nama bandnya, itu nggarap lagu-lagu The Things. Oh iya, jenengnya apa Bian? Fruit Machine. Fruit Machine. Ya, aku tuh dulu soalnya sempat nge-MC ini di Bose itu Display, terus itu The Ting Ting itu karena dulu lagi tren-trennya itu. Dan kebetulan juga dulu Flow itu banyak band-band sangar ya, istilahnya enggak ngacit Bian apa Tabung. Terus si Sopo Bohe. Gosi ke apa Gosi? Ayo Bohe kuwi. Itu yang garapane iki Stone Temple Pilot ngono kae. Ya dulu tuh macam-macam. Terus Sukamti mulai ke sana itu 2009. Berarti kan hitungannya kamu Sukamti. Aku malah nggak ketemu Sukamti. Aku kan 2009 keluar toh. 2009 2010 itu udah jarang di Flow toh. Jadi Sukamti latihan di sana, aku malah nggak ketemu gitu. Berarti nggak zamanin di Flow ketar-ketir goro-goro MU main piala apa? Champion terus. Tinggal kayak pernah melu ya? Oh iya. Aku malah justru kalau sama Sukamti ngalami itu di RMP 2005 ya? Oh, Mbak Sasran. Nah, iya, Mbak Sasran. Ya. Dulu Sukamti Seventeen itu sering latihan ke sana. Kalau Flow kan masalahnya dulu tuh kayaknya Jogja Utara ya, Flow itu tepatnya secara geografis Jogja Utara. Tapi kan aku anak selatan juga kabeh di Meluni, kabeh di Meluni. Terus pun juga 2006 itu mainnya di F1 dulu karena kan pang-pangan. Melodi ki ning F1. Ya, melodi F1 terus yang pop di sini dulu tuh Jogja kayak gitu. Terus metal-metalan RMP dulu. RMP tuh metal-metalan. Yang di mana? Gayam ke barat itu RMP ya? Bukan. Iya, itu RMP. RMP ya itu terus metal-metalan. Terus karena 2010 sampai 2015 kapal kan saya menghilang. Ya nggak tahu terus ngerti-ngerti ki saya lihat-lihat ininya Sukamti Mas Bagus sudah ikut tim berarti mulai di Sukamti 2013 itu posisi awal apa berarti Gus dulu?
Gitu. Ini pengen tahu nih. Ini. Jadi 2000 aku lulus kuliah itu 2010. Kuliah di mana? UI Jakal. Oke. Lulus tuh 2011. Terus aku sebelum lulus tuh aku udah kerja di radio namanya iRadio. Oke. Aku magang. Terus skripsiku di sana. Terus ditawarin kerja. Gelem ra, bisa. Yo, gelem ayo Mas kerja. Akhirnya jadi karyawan di sana. Nah, 2011 sampai 2000 berapa berarti? 13 itu masa-masa yang sangat mengkhawatirkan. Karena fresh graduate, ya meskipun nggak fresh, aku telat bisa lulusnya. Teman-teman sudah pada kerja di Jakarta, sudah jadi ini, jadi beban ini. Beban lah istilahnya. Aku neng perusahaan itu jadi jadi tadi keset toh, ida-idaan ya gitu. Tapi jadi wajar ya. Ya di kreatif juga, cuman itu rantai makanannya yang lumayan bawah gitu. Istilah senioritas, junioritas ya gimana wae ono. Terus aku 2012 itu kan dibikinin video klip toh bandku. Waktu itu aku bandnya udah alter ego. Sama si Agib ya. Agib masuk. Featuring sama Mas Farid sama Elang waktu itu bikin single pertama, dibikinin klip sama Gandos. Gandos ya. Gandos Tamsis. Dibikinin Gandos, terus aku pas produksi iki ndelok gampang gitu ketertarikannya dari situ pertama. Dari situ. Meskipun sebenarnya pas kuliah kan ya ono mata kuliah yang jurnalistik itu ada yang suruh bikin liputan, bikin video-video feature gitu. Bentar, tadi UI jurusan apa? Komunikasi Berarti nggak ada hubungannya sama video-video gitu ya? Ya ada sebenarnya. Ya ada jurnalistik juga tuh di sana. Tapi bukan di media rekam ya, bukan sinematografi, tapi lebih ke jurnalistik, bagaimana menjadi media dan wartawan gitulah. Nah, lulus itu kayak klip sama Mas Gandos, aku ngelihat kok ketoknya gampang lah, bali syuting, snare drumku tak jual. Tak jadiin DP buat beli kamera. Kamera pertama aku Canon EOS 550D. Harganya kalau nggak salah waktu itu sekitar 9.800.000. Awalannya ya mahal itu. 9,8. Snareku cuman laku 4 juta. Tak nggo DP. Terus tak cicil sesasine 500.000. Bener toh? 6 juta. 500.000. Barangnya datang, itu aku nggak tahu cara makainya. Asu barangnya teko. Mesti coba. Kok elek yo ngono lho. Nah, akhirnya belajarnya itu dari YouTube. 2012 itu masih warnet ya? 11. Udah ada internet di rumah tapi lemot sih. Ya. Udah pakai Speedy. Citranet juga udah. Ya, sebelum. Waktu itu skena per videoan itu ya pasti referensinya ke Sukamti lah banyak. Ya, itu dah. Di Sukamti rekaman album Mangkat 8 itu kan aku nonton terus gitu kan. Berarti untuk di angka 8 itu malah belum masuk situ ya? Rekamannya angka 8 aku belum masuk. Tapi pas rilis aku masuk. Aku masuk itu di video klip Bully. Bully. Aku yang edit Bully itu. Itu yang basecampnya masih di depan Casa Grande ya? Bukan, udah di Bajiro. Udah di Bajiro ya? Iya. Masuk dari Bajiro. Nah, singkat cerita, pokoknya aku belajar video toh. Terus 2012 aku beli kamera. Terus bikin project, sempet bikin Benny Antorasio sama Kompri sama Reno. Terus akhirnya ngejob. Biasa lah, untuk job-joban kemper-kemper ngono ya lho, sing bangsa nyuting gitu, event apa gitu, wis tak mangkati. Nah, suatu malam malam minggu gitu. Aku nyuting di Hotel Tentrem. Ada event. Aku nyuting dhewe, aku nyuting, temanku motret. Jadi aku liputan video nih, acara apa ya? Kebetulan acara apa itu? Kayaknya acara ulang tahun ya, tapi ada musiknya. Yang main Dharma. Dharma ya, Dharma LA ya, apa nggak salah dia nih? Iya, Indifest. Yang main Dharma, terus itu ulang tahun, aku nggak tahu ulang tahun apa itu, semuanya aku liputan. Nah pas aku nyuting di telepon, nomornya 0811, rata simpen, tak angkat. Gus neng di,
lagi nyuting. Masa ora kenal ta soalnya. Sopo iki? Erik sopo? Erik Sukamti. Oh, pertamane di situ. Oh, piye Mas? Kowe jare dolan video, jare Ahong. Oh, Ahong. Ya. Sekarang aku. Jare Ahong kok dolan video. Oh. Iso ketemu ra bengi iki. Iso, aku langsung ngomong ngono. Iso, tak nono ning ndi ning Bajiro. Yo aku nono saiki. Omahe ndi? Jalan Cepaka 11. Ah, jare Pak Di kuwi. Yo aku nono saiki, tak tutup, tak tinggal. Acara kuwi. Aku titip kancaku to. Heeh. Kowe tolong yo jubuke gambar sini. Aku ana urusan aku. Tak tinggal. Aku ke Bajiro. Ret. Ngobrol lah, ternyata Mas Erik itu mau menserusi Euphoria. Oh ya, awal-awal itu ya Terus, 2012 itu ya. Terus beliau itu ngerasa butuh editor. Berarti pertama di situ malah editor dulu, bukan belum. Aku sebenarnya ditanyain toh, kowe minate apa? Aku minate kamera. Aku ning kamera senenge. Coba didelok karyamu. Aku pamer toh karyamu. Nah, mungkin sama Mas Erik dianggap karyaku sebagai kamera itu enggak terlalu masuk. Iya, itu biasa wae lah. Ya standarnya dhuwur ra istilahnya. Aku iki butuh editor ning kene, kowe gelem ora? Gelem mau langsung. Kowe ra nganggo apa ono kowe entuke apa ngono. Oh ya habis itu baru deal lah. Oh ya. Tapi pas ditanyain ning kene, karena aku pengennya kamera. Ning kono aku butuh editor, kowe gelem ora? Gelem mau langsung gitu. Karena ya apa ya maksudnya itu karena sosok Erik ya, atau memang karyanya dia yang mungkin secara semangat yo. Oh ya, jadi ini ya. Sukamti pun dari sejak aku SMA gitu sudah mewakili semangat. Oh iya, gitu. aku jadi juga iya. Kamu juga ada di skena apa? Melodik gitu. Melodik ya, benar. Terus aku dari SMA juga senang melodik. Terus waktu SMP 2003 pensi aku ketua panitia nih, aku ngundang Sukamti ngono lho. Oh iya. Jadi wis kaya apa? Wis neng jero lah ibaratnya lah. Iya. Bagian hidup. Mungkin secara tidak secara langsung aku datang ke show, tapi selalu ngamati karya-karyanya gitu dari album yang pertama sampai angka 8 itu. Makanya tadi aku cerita pas nonton pembuatan angka 8 itu, asu kayak video series sampai banget itu. Ditelepon sama Mas Erik. Meskipun sebenarnya tuh teman di musik ya, maksudnya ya ketemu neng band-bandan, misalnya siapa gitu-gitu. Tapi kan orang tahu secara langsung kontak bahas musik atau bahas video apa meneh gitu. Apa meneh kerja lah istilahnya, ibaratnya kerja. Pas diajakin ya langsung mau. Wow. 2013 itu ya aku cuman bilang aku gelem Mas, tapi April karena Maret aku ono gawean, aku bilang gitu. Karena Maret iki aku wis iso ono gawean, waktu itu aku ngerjain beberapa liputan-liputan untuk Telkomsel gitu loh. Tadi isi ada inilah apa ada tanggung jawab buat kontrak yang dulu tau ibarat. Aku tak rampung sih, aku baru ya aku fokus di sini. Nah, waktu itu masuk ke Euphoria 2013. Bosku itu Ito Anggis Luka. Oh ya tak sungai sekalian dulu Anggis Luka dulu. Nah, bosku itu masih Ito. Oh, maksudnya bos itu istilahnya dulu pernah ada manajemen sama Ito atau memang kerja sama Ito dulu nih? Nah, Euphoria itu waktu itu aku masuk, manajernya Euphoria Audiovisual itu Anggito Rahman. Oh, malah saya baru tahu tuh. Oh ya. Anggito Rahman itu semesta mendukung ada lightingnya. Terima kasih teman-teman lighting. Oke. Berarti itu 2000. Aku malah lagi ngerti loh, Gus 2012. Oh, aku soalnya tinggal neng kapan, kurang ngerti pergerakan. Itu kan kamu nggak ada di sini gitu. Jadi waktu masa-masa 2012 di sini itu. Setelah itu baru masuk tim 2012 itu baru masuk timnya Sukamti sampai hari ini. Oh, itu aneh gitu. Oh iya, Mas Bagus ini juga salah satu pelopor yang membuat warung saya jeblok. Kan aku matur suwun banget karo kowe Gus. 2016 itu bikin apa ya istilahnya? Vlog makanan ya. Apa jenenge tuh? Salah. Apa ya? Yo vlogku. Jenenge makan apa ono? Apa? Nanti tak cariin di YouTube. Food Patrol. Food Patrol nanti tak kasih linknya. Channelku yang di
channel YouTubeku. Nanti kalian cek klik di sini. Ya, nanti tak taruh di sini. Jadi untuk tahun 2016 itu memang belum terlalu banyak seperti sekarang. Terus juga orang sekali. Jadi dari warung saya tuh tak tanyain juga orang-orang tahu dari mana memang dari YouTube-nya Mas Bagus juga gitu loh. Oh gitu, berarti terus saya waktu pulang ke Indonesia ya 2015 itu tak liatin sudah kiprahnya Bagus ini sudah bikin video klipnya Niji kalau nggak salah. Ya Euphoria ya itu yang Mas Bagus sama Erik sendiri. Terus terakhir saya lihat itu Iwan Fals. Ya. Terus oke ya pokoknya nanti bisa lihat di karyanya beliau. Jadi ini tuh di mata saya, jadi antara 2010 sampai 2015 saya kan nggak tahu ini. Nah ini yang tak obrolin yang saya tahu aja, karena kan nanti kalau saya misalnya ngobrol saya nggak tahu perspektifnya orang-orang itu kan monggo kemana, ini perspektif saya. Jadi berarti kalau untuk sekarang memang kemarin itu ada project apa kayak hunting pasar itu gimana Mas? Masih jalan nggak itu? Masih. Hunting pasar itu komunitas. Oh itu komunitas. Jadi, ya. Aku kan senangnya ternak konten tuh. Oh, oke, ya. Termasuk kayak food patrol, review makanan yang salah satunya di tempatmu. Terus aku bikin Benny Antorasio. Gini sebentar saya potong. Ternak konten itu kan ada istilahnya kalau sekarang pekerja seni itu kan kadang kita bosan dengan sesuatu hal. Itu misalnya lagi fokus ini terus nyoba konten baru. Maksudnya nyoba konten baru itu untuk refreshing, ada nggak mindset seperti itu? Kalau sekarang udah nggak sempet mungkin ya. Oh iya. Nggak sempet. Tapi kalau zaman dulu kan isinya coba-coba terus. Iya dan. Nah bikin food patrol gitu. Ya mungkin ada yang bilang berhasil, mungkin kayak kamu juga merasakan dampaknya. Iya banget itu. Terus aku bikin Benny Antorasio juga waktu itu sempet ya mungkin sampai dapat sponsor sampai berapa season terus seriesnya gitu. Itu tak anggap semua nggak jadi karena tidak cukup masif impactnya. Oh, oke. Berarti kan misalnya dicoba sampai segini, delok seiki. Berarti tes pasar lah. Nah, terus satu lagi kalau aku tuh nek aku wis ora seneng ya ora tak lakoni. Oh, jadi iya. Misalnya aku bikin vlog makanan, nek aku wis mulai ra seneng, ya sak gelemku lah. Iya. Jadi nek aku nggak gawe apapun nih, yang penting aku sih seneng. Bener. Nek ora seneng ya aku wis mandek wae daripada aku kepeksa gitu. Aku tahu curhat karo Erik tok. Pak vlogku aku kudu piye? Ya wis kowe nek kowe ameh gawe seneng ngono ya gawe ngono. Aja kowe melu ni pasar, nek melu pasar karaktermu hilang ngono. Bener ya, berarti bener ya. Oh, oke. Ya, itu akan berbeda ketika mungkin sudah ada banyak nilai ekonomi di situ. Betul. Jadi misalnya kamu sudah ada sponsor, duit yang kamu dapatkan dari kamu bikin vlog atau dari sosmed sudah lumayan banyak, sudah signifikan di hidupmu. Gelem itu sudah jadi pekerjaan. Iya. Itu pekerjaan, kamu tetap harus cari passionmu sendiri, raketang ra ono duit rata-rata kan gitu. Iya. Nah, sampai bikin hunting pasar. Nah, hunting pasar itu menurutku salah satu yang cukup masif sih di Indonesia. Iya, gede itu, udah gede itu. Jadi sampai sekarang itu sudah ada 80 kota lebih hunting pasar. Dan nggak ada satupun yang tak bikin kotanya. Artinya tuh mereka bikin sendiri, komunitas sendiri. Gerakan itu tuh organik gitu loh. Nggak ada yang aku pancing Bekasi tak gawe akunnya terus apa gawe follow. Nggak. Grupnya tak bikin nggak. Aku nggak mengkoordinir itu. Jadi pure bener-bener aku jadi bikin, orang-orang pengen bikin, ya wes gue bikin dari regionmu masing-masing gitu. Tak pikir tuh malah kamu misalnya ada satu tim misalnya Surabaya, kamu bikin ini tuh, ternyata enggak ada. Malah mereka biasanya sendiri. tanya, Mas aku oleh gawe, yo. Sopo ketuane, yo tak masukin grup, kita koordinasi aja. Jadi nggak ada yang kamu harus ini, bayar, nggak ada. Wes gue melu lah. Dan kebetulan 2018 itu kalau di fotografi ya, genre street tuh lagi naik. Lagi naik banget. Street itu motret di ruang publik. Jadi bisa jadi aku motret di sini, motret ono wong mangan, tak foto bayangane itu street. Bisa jadi dikategorikan street. Jadi di ruang publik dan tidak harus aktual. Aktual kan berita di berita. Seseorang sedang makan di
di warung pesisir misalnya ngono iki. Jadi berita tentang pesisir. Tapi nek ono jalan terus bayangannya tak foto nggak ada aktualnya. Nah itu bisa dikategorikan street. 2018 tuh street lagi naik. Jadi Hunting Pasar itu jeblok. Kita diundang ke TV, diundang saya sempat lihat itu. ke radio, diliput The Jakarta Post, diliput Vimela, diliput majalah-majalah besar. Itu hanya dari motret di pasar. Dan itu tak liatin juga benar atau enggak ya? Tak liatin di Instagramnya tuh nggak ada syarat khusus kameramu kudu ini, nggak Kan ada kamu pakai semboyannya kita bebas pakai kamera apa aja. Oke. Bahkan nggak punya kamera itu juga boleh. Terus nggak pakai kamera, dilukis. Pakai handphone. Enggak, iya kan ada kamera nih Nah, maksudnya. makanya. Nah, Jadi semangat yang kita bawa itu mengesampingkan gear, ya. mengesampingkan alat, tapi yang penting seneng. Benar. Terus ya bu, jalan gitu loh, jalan motret gitu. Soalnya nah alat nanti kan bakal ada kesenjangan. Betul, meskipun ya sah-sah aja. Iya. Ada komunitas yang Ya, monggo ada lah misalnya itu, iPhone fotografi Indonesia ya sah-sah aja, atau Canon Indonesia itu sah-sah aja. Tapi kalau di Hunting Pasar itu semangat yang dibawa adalah gear iki padha wae, kabeh sing penting Iya. fun. Toh juga saya pernah lihat di story-nya Mas Bagus itu moto belum mulai udah sarapan duluan. Ya, Ya. seringnya kayak gitu. Seringnya kayak Sarapan gitu. dhisik. Kayak itu cuma nyari pindah golek sarapan, tapi konsepnya seneng sih saya konsepnya. Nah, Hunting Pasar itu tak bilang kenapa yang paling masif karena nggak cuma di Indonesia, Bu. Oh, loh, Di Jepang. berarti bikin itu terinspirasi di luar dulu atau Enggak, Mas Bagus dulu jadi- baru ada di luar? Jadi di sini terus di kota-kota itu menjamur. Terus banyak teman-teman sing mesti kayak kamu dulu kerjanya overseas Di luar, ya toh? Di Jepang, di Malaysia, di Singapura, di Australia itu pada bikin. WNI semua sih. Oh. Tapi artinya kan semangat itu sampai ke mereka. Ya, menginspirasi lah istilahnya. Oh, iso goleke nganu iki sponsor rokok iki menginspirasi. Ya alhamdulillah di pasar itu makanya aku bilang jadi karena sponsornya paling banyak. Oh, oke. Ora apa-apa namanya buat sponsor. Oke, kan. sponsornya tuh rokok sampai 2 brand pernah Masuk. sponsor kita. Kamera, handphone, provider yang Oke. plat merah sampai plat hitam sudah pernah. Terus toko handphone juga pernah, macam-macam Mbak gitu. Berarti kontribusi untuk sponsor itu mereka mendanai untuk Event. komunitas. Oh, berarti Event. event Jadi gini, kalau mendanai untuk komunitasnya kan pasti hanya orang-orang tertentu yang menikmati. Iya, makanya itu. Nek buat event kan semua Iya. merasakan. meskipun ya nggak bisa 80 kota dibikin event semua. Ya. Kan sempat bikin talk show di Jogja, Surabaya. Ya kayak gitu. Ya. Mungkin di kota-kota sukses Surabaya, Bandung, Malang, Jakarta, Makassar, gitu-gitulah. Berarti talk show itu kan istilahnya juga apa yang ada di situ kan, misalnya berhubungan dengan kamera, berhubungan Ya dengan karena fotografi. sponsornya kamera, terus mesti kan ada iklannya. Tapi kan Nggak intinya ketok-ketok ya, melong-melong intinya yang gitu. dibahas kan pasti tentang geliat fotografi itu ya. Oh, iya panas ini. Berapa? Lightingnya kakean. Oh, bar madang ini. Berarti Mas Bagus ini hitungannya sibuk banget loh Gus. Hitungannya nek tak delok-delok sekarang juga sibuk, dan terakhir ini juga makanya saya pulang ke Indonesia. Saya lihat ini pergerakannya Bagus sih kayak apa, dia terakhir bikin video klipnya yang saya tahu ya Kuko. Paduka. Paduka, the king of Kuko. Your Majesty. Majesty, my lord Kuko. Terus siapa ya, Daru, Darboy Geng. Boy, Caknan, Ini Canan. dan Caknan. Siapa lagi ya, Jogja itu ya sekarang kan yang lagi naik. Ya, kalau Jogja ya Segidok. udah. Berarti banyak Mas sekarang. Ya, alhamdulillah kalau jadi gini cita-citaku impian waktu iki- belajar itu iki ra ono pengennya iki. Iki nang YouTube iki ora ono iki. pengennya nek cacah Jogja iki mesti tak gaweke gitu loh. Oke. Ya. Dan semangat itu tuh baru kejadian tuh pandemi. Pas pandemi kemarin karena nggak ada job atau memang Ya. kakean pikiran yang omah. Ya mungkin karena band refresh toh. Oh iya, karena pandemi kemarin kan beliau bikin ini juga, Mitikus. Nah, itu salah satu konten sebenarnya.
Oh, gimmick juga itu. Ya Konten atau ya, oke, konten oke, kan oke. nggak harus terlalu tentang sosial media toh. Iya. Konten kan tetap bisa jadi apa Oh. aja. Maksudnya Berarti itu ternak itu coba gawe ra dadi ya wis, rasa ya, disesali. kayak soto kulitku. Ah, iya, Soto ya wes. kulitku ya konten. Ya. Oh, oke. Soalnya sempet nanya-nanya kan bumbunya iki kurang lah. Wah, hari pertama kan kabeh diundangi tapi ternyata beliau yang sudah malang melintang ngono nek bab masak ki ya grogi to kuwi. Iku isih enak ra iki enak nek didol enak dan itu berjalan berapa Iya. bulan ya 3 bulan. Ya 3 bulan. 3 bulanan ya itu selama pandemi. Itu berarti pas pandemi itu memang iya Mas. Ya selo toh kan terus 2018 itu kan aku divisi kerjaku kan dipindah tuh dibeli album fisik. Oh ya. Di belakang meja terus dulu. Yang di Jalan Mogiri ya. Oh, kalau zaman di Euphoria kan aku outdoor terus ngopo Ya. di belakang meja 2018 itu sampai 2020 Covid. Terus jiwa petualang itu bergejolak lagi toh. Di awal itu dari sopo ya? Wiwi Gaskin itu sebelum pandemi. Wiwi Gaskin pas di Jakarta itu? Iya itu sebelum pandemi itu. Wiwi Gaskin itu 3 klip itu sebelum pandemi semua di pas pandemi itu Mas Igun Neto itu bikin band terus nawarin Gus kowe pandemi piye nggarap klip gelem ora? Ayo gelem, akhirnya kerjain klip. Terus bangun tim aku. Bangun tim baru sama anak-anak hunting pasar. Timnya ini yang sekarang jadi tim sekarang ini? Iya, yang gas. Itu dari komunitas hunting pasar semua. Oh. Sing ora tahu syuting dari yang dulunya cuma moto-moto di pasar itu ditarik. Iya. Berarti ngajari Gus. Iya ngajari. Hitungannya Ya ngajari dari sebenarnya awal. nggak semua ngajari tapi ada yang sudah punya basic gitu toh. Intinya mereka mau belajar. Oh terus sebenarnya gini, intinya wong di bakat ki kan butuh momentum. Ya. Momentum untuk bisa timingnya. masuk. Kayak misalnya ini tuh arus sungai ya toh. Nah, kowe iki kudu untuk momentum sing pas ben gue numpak arus kuwi iki tekan nggone ngene lho. Ngentere lah, kowe iso kentere lah. Oke. Nah, artinya tuh banyak bakat yang sudah bagus-bagus gitu. Aku orang ngajari, cuman memang mungkin aku membantu mengajak di momentum gitu loh. Jadi orang yang tepat di saat yang tepat, formulanya terus belajar lagi gitu. Oke, berarti kalau gas itu kan sama dulu Mas Bagus juga sempat bikin studio untuk cuci foto kalau nggak salah. Oh, Supen Film. Supen Film itu masih jalan? Masih. Itu masih Supen jalan. Film itu tapi ini, Supen Film itu kayak iki tadi aku kayak agen. Jadi kan perusahaannya di Jakarta. Terus dia mau buka cabang di Jogja atau terus karena sudah temenan sama Mas Jerry, ya udah buka di tempatku aja. Nah, akhirnya sampai sekarang. Oh, berarti sekarang cuci cetak sama cuci film sama scan. Nah, sekarang kan jarang dicetak. Ya. Cuci scan sama jual roll film. Sama ada kamera-kamera. Iya, beberapa sih. Sebenarnya kalau mau pakai kameraku pas nggak mau dipakai aja. Oke. Oh ya tahu ya wis 17 ya. Iki rong jero lho, ya aku rong takon sing bab jero-jero lho. Iki nek sing takon jero-jero ndak aku nek kekenan ini kan ini. Opo kekenan opo? Ora ikan maksudnya ikan ning ya mata najwa ngono lho kan. Ya apik to. Sensasional. Aku ora pengen sing ngono-ngono. Aku pengen ini prediksi saya untuk teman-teman saya ini yang besok tak tinggal ke Jerman itu mereka bakalan gede gitu. Ngene Gus. Selama di dunia saya ambil di dunia videografi. Susahnya di bagian apa? Susahnya tuh aku ya. Apa ya? SDM ngaruh enggak? Ya, kalau itu masalah jelas. SDM kowe dodol mie ayam bareng ya. Itu ya SDM. normal lah ya. Terus permasalahan utama sebenarnya di ini kita kan seni ya. Ya. Artinya tuh apa butuh mood? Videografi, fotografi, sinematografi, filmografi, musik itu kan otak kiri. Ya. Nek duitnya otak kanan. Ya, hitung-hitungan. Iya, benar hitung-hitungan matematika Nah, otak kanan. yang sulit itu adalah membuat
apa ya, membuat kita tuh selalu bergairah setiap kerja. Mood lah istilahnya, mood Iya, ya toh, mood. Mungkin mood ya. Jadi nek kayak wong kerja kantor kan sing mari kowe bosen karena kowe mengulang terus apa yang Ya Mbak Seni, ya. Kalau di sini kan enggak. Aku kudu nut Nah, kreatif. kowe kan kudu gawe sesuatu yang beda terus. Gitu. Iya. Nah, kadang-kadang aku tawaran koyo nggak kayak klip, kayak video apa itu. Ngapunten ya, itu banyak yang sampai aku bilang ora iso nek bulan iki. Oh. Bukan berarti sombong tapi ora iso tenan ngono Itu lho. ora iso karena deadline Ya, masih ada kerjaan. Aku tidak mau mengecewakan. Oh, oke. Oh ya. Aku tidak mau mengecewakan. Wah, kowe ngomongnya iso tapi ternyata kowe malah anggot-anggotan karo gawean liya gitu loh. Menurutku malah pakemnya seni di situ sih Gus. Nek aku Iya. aku sendiri ya, Nah, karena ya, seni. tadi makanya aku bilang. Iya. Seni iki kaya ngono, ora kaya kowe dodol sego goreng. Iya. Nek kowe ngerti kae lho, mural sing neng bawah jembatan layang Lempuyangan. Itu kalau kamu tahu dulu sebelum 2016 lah, itu ada salah satu mural itu memang dulu yang bikin orang seniman Jogja. Saya pernah tahu salah satu gambar yang di bawah itu yang kalau dari rel kereta ke utara itu sekitar 3 tahun itu Bikin gambarin. Saya pernah lihat tuh bapaknya malam itu bikin sketch. rusak. Tapi ora kebusa. Selama 3 tahun tuh saya pernah lihat bapaknya tuh nongkrong di situ, rokok, bikin sketch. Semalam itu paling cuma 1 meter, 2 tahun saya lewat itu baru jadi. Ya itu ya saya ngomonginnya kayak seni itu kan nggak bisa dipaksain tau istilahnya. Kan kaya ono wingi sing rame terus segitiga nek pengen cepet, murah, Ya, atau apa? Kowe kudu milih loro. Iya. Ya, sebenarnya ada kala di mana seni itu bisa dipaksakan karena ono industri nih gitu. Tapi feeling nggak kecekel. Nah, ya sebenarnya ketika kamu sudah ngomongin itu pekerjaan, gue kan ra iso ngomong perasaan, Pak. Iya sih, benar. Gitu. Benar. Gue ra iso ngomong mood, ra iso ngomong. Harus disampingkan ya. Iya Nah, benar. iki masih seperti itu gitu. Jadi menurutku itu masih susah, masih dalam ya mungkin pencarian ya. Ya. Nanti ya nggak tahu juga. Aku masih merasa bertanggung jawab penuh sama karya-karya yang aku bikin. Jadi kadang-kadang Bisa kegowo. nek ora menurutku tidak cukup waktu, tidak cukup mampu, ya aku ngomong orang. Tapi misalnya kayak gini Gus, kayak misalnya saya mau bikin video klip nih. Ini lagunya tentang meja lah, judulnya tentang meja. Ini idenya biasanya ya meeting berdua atau memang semua diserahkan ke yang bikin video klip? Nah biasanya kan aku tetap tanya, gue sebagai penulis lagu mau menginterpretasikan lagu itu seperti apa? Oke. Ya kan? Terus berikutnya aku pasti minta liriknya, minta teksnya, karena tujuannya adalah aku bisa mengerti apa yang dituliskan dari lirik itu. Contoh kemarin aku sempat ada satu penulis lagu, dia bikin lagu itu tentang patah hati, tentang ceritanya dia diselingkuhi waktu isolasi mandiri. Waktu COVID isolasi mandiri atau kowe di isoman tapi selingkuh. bojone selingkuh. Ketika dapat narasi seperti itu, terus aku lihat dari liriknya, nah akhirnya aku terjemahkan itu jadi orang yang terisolir itu adalah orang yang bekerja. Oh iya. Jadi, Iya. Pasangannya iki ning omah wae. Dhek sing kerja, kudune kan sing terisolir pasangane. Iya. Sing ning omah wae. Kleru zaman sekarang tuh di rumah malah justru iso ngopo-ngopo gitu. Iya sih. Nah, yang dia kerja dia harus terkungkung sama waktu, ya kan? Nah, itu yang terkurung. Nah, akhirnya tak bikin cerita dia seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu tetap kudu diskusi sama karo penulisnya, karo penyanyine ya istilahnya. Oh, tapi ana ra Gus misale, Mas aku ngene wae lah, aku digaweke ngene, misale laguku tentang apa wae, gawe ning studio ngono ana ra? Ada enggak yang model-model ada yang kayak gitu juga. Tapi tetap yang ada unsur di situ tuh juga bercerita tentang lagu nih. Oh. Contoh klipnya Mas Fai, dia punya lagu judulnya Pelukan Terhebat. Waktu itu bilang, Mas aku gawe klip ini. Delok liriknya tak waca liriknya. Oke,
tak gawe ning studio one shot nggak ada cut. One shot langsung terus aku. Tapi aku butuh model iki, propertine iki. Kita gambarkan di situ. Mereka tidak saling melihat dalam satu ruangan itu. Tapi akhirnya yo ujung-ujungnya yo Ketemu meneh. Ujung-ujungnya yo kowe iki adalah wong sing dadi tujuan akhirnya gitu. Oke. Ya, Jadi meskipun ning studio tok ya tetep dipikirke. Ya. Oh ya sing marai gawe ngono ya. Gregete lah. Ya, nah aku sih luwih milih ke anu sih. Nang arte apa nang Masuk enggaknya sama cerita lagunya gitu. Oh. Soalnya mana-mana lagunya karena kan namanya musik video kan Iya, dari menceritakan tentang musiknya. kan musiknya dulu tuh. Iya. Musik kalau musik videoan berarti musik esek lagi ana videonya gitu kan. Iya. Mau nggak mau musiknya itu harus tak utamakan. Oh. Kowe iso dari yang zaman dulu seperti itu nganti kok ngene iki maksudnya kok ana inspirasi sapa terus kowe iso ngene iki karena mungkin kan ana to wong ndelok aku nonton nang Netflix ngene aku kan ndelok twist-e kowe ngerti enggak sinau belajar kayak gitu dari mana? Dari YouTube. Iya, dari YouTube sama pengalaman di Jakarta Mas Erik toh. Oh. Nah, itu tuh berharga banget. Jadi selama di Euphoria itu kan kerja misalnya bikin klipnya Niji One Fast itu kan di situ aku jadi produser. Gelem kan aku kudu melajari teknis dan non teknis di lapangan. Jadi itu jadi berharga banget sih gitu. Pengalaman itu bikin aku iso sinau dewe. Iya krungu-krungu biyen sempet nangis nggarap video klipnya siapa ya yang cewek-cewek itu siapa? Cari bel. Oh, ora nangis. Cari itu sampai Ora ya? Cari siapa? Stres. Aku dengar gosip bagus nganti stres. Itu apa itu? Emang belum ilmunya belum sampai ke situ atau memang ada? Jadi awal karirku di video klip itu 2014. 2014 yang pertama dikerjain siapa tuh? Jadi sutradara. Ngerjain pertama tuh video klip siapa? Lupa aku nih pertama, tapi awal ke Jakarta ya. Maksudnya, di kota lah. Itu dipaksa sih. Jadi kerjaan itu sebenarnya minta direkturnya Mas Erik, tapi Mas Erik ora iso terus gelem ra gelem aku. Nah, aku waktu itu ngerjain 3 langsung. Cari Bel, Aron Asap, sama Tini Bel. Tini Bel iki adik angkatannya Cari Bel. Satu manajemen sama Cari Bel itu ya. Cari Bel itu direkturnya masih Mas Erik. Itu waktu itu ya namanya anu ya masih belajar juga ya semua. Ya wajar, belajar gitu. Normal. Mas Riki ngoperate kamera, director sama ngoperate kamera itu one shot juga. Terus ya karena waktu itu susunan timnya tuh nggak kayak sekarang ya sing kau ada produser wae, kau ada ini wae. Biar sih ya multi tasking lah. Oh, aku sama megang fokus. Apa muter fokus wireless. Pas ono shot yang sulit itu harusnya tak puter fokusnya, tak puter fokusnya. Tapi neng kamera ra muter. Nah, jenenge alat kan enggak tahu toh. Iya, muter. Mas Erik ngomong, "Gus, fokus." Tak bengok genten. Iki wis sampun fokusnya. Nah, ternyata volume bicara itu kan membuat kita sering salah paham. Sulah, udah sudah ada orang Mas Erik gitu. Udah sudah, ngomong apa orang kata-kata. Lah aku ngomong apa aku bengok mergo. Nanti. Ya. Tadi ya. Yo. Tadi. Nah, aku bengok karena musiknya tuh kenceng. Bukan karena orang aku nesu. Ya. Nah, salah paham. Nengan nesu, nengan. Nanti bengi nengan terus isuke sapian meneh. Nah, dalam 1 minggu itu aku ngerjain 3. Nah, besoknya aku ngerjain Aron Asap itu selebgram waktu itu ya wis terkenal banget lah. Itu ternyata ya jenenge sutradaranya ya. Produser nangkap produser meneh ngono lho. Sutradara produser. Ya namanya sutradara itu kan aspek kreatif ya. Iya. Teknis dan non teknis yang berkaitan sama kreatif. Sampai
pekerjaan itu selesai, itu tanggung jawab sutradara. nganti Produser serep lah. itu bertanggung jawab akan keseluruhan produksi. Loh, lah ya. Anggarane, Iya kok saka pemilihan kru nih, lokasi, masuk ora, iki karo iki kabeh. Sutradara ngarang ke produser. Iya. Terus kemaki. Tombok, Pak. Tombok. Jadi set yang tak bangun itu harganya lebih mahal 20 juta. Dari hitung-hitungannya. Dari budget dari ya. plafon. Tombok, tak kali lah aku wis ora bayaran atau tak goleke selos kok anggaran-anggaran ndi ternyata ra sedeng bajingan piye carane. Akan telung klip. Iya. Bajingan ra bayaran kabeh aku iki. Ya udah tiga-tiganya akhirnya enggak bayaran. Untuk kan malu juga toh mau bilang ke klien, Mas. Aku ternyata salah gitu kan. Cara profesional tadi nih. Ya wes itu jadi pelajaran tuh bahwa gue nek direktur ora oleh jadi produser juga. Ya meskipun ada yang bisa ya, tapi nek ora mampu ojo. Nek ora mampu ojo. Quotes di sini. Nek ora mampu ojo. Wow. Itu yang kedua, toh. Nah, hari terakhir aku syuting sama Tinebel. Pressure-nya tinggi karena aku bawa DOP itu Mas Gunrok. Aku pengen Mas Gunrok. DOP ini Mas Gunrok. Aku pengen cobalah aku tak neng monitor tok ndelok adegan. Sate larang Pak Usan 3 kali V dan body wis entek nggo guys to. Larang nang studio Pak sebeng pakai gitu-gitu. Bajingan grogi Pak aku Pak. Karena pressure-nya tinggi toh. Pressure-nya Pressure-nya tuh tinggi, maksudnya aku mengawali karir di Jakarta karo wong-wong Jakarta. Gitu. Tapi kok sorry tak cut. Kenapa kok kita orang daerah mesti kadang ngono ya nek karo ibu kota mesti Mungkin itu alasan proximity kalau di komunikasi ya. Karena kedekatan geografis. Kowe nek cedak saka omah mesti lu nyaman. Oh iya. Itu aja sih. Iya. Kalau secara kemampuan yo podo lah gitu. Cuman podo. dari proximity itu ada ngefek ke psikologismu. Jadi nek kowe ada saka omah kan mesti kowe njuk ciut. Iya, tapi aku nek nang Jakarta iki mesti panik ya, Pak. Karena siji, aku ora iso ndelok Merapi. Emang apa? Aku ora ngerti lor kidul. Kuwi panikku aku ning Jakarta mesti ya kuwi proximity to, kowe alasan geografis. Oh iya. Nah neng kalau di Jogja kan kamu kalau nyasar ndelok Merapi lor lah. Mulakno ning Jogja kan kita masih pakai lor kidul kulon wetan itu toh. Nah, itu tadi terus gimana itu? Panik itu, pressure itu. Aku ngajak Deka waktu itu aku Deka. Uca jadi astradaku. Aku ngomong karo Deka isu-isu jam 5 to. Asu Dik. Nek iso ilang-ilang kaya kuwi. Dan kuwi mesti bengi ra iso turu. Ra iso turu aku. Aku ada sisih bajingan. Asu ayo terakhir ayo. Awas di mobil. Asu nek iso ngilang-ilang aku Dik. Enggak nangis tapi iya ngerti aku pressure iya ngerti nek saiki wis iso handle yo ya oh lah ngene kok obstacle-nya seperti template ngene iki lah ya bahkan sekarang kalau syuting Jakarta aku iso mangkat dhewe kruku Jakarta kabeh ngono iso kalau dulu ya wis ngerti kowe ada suka ngomah, isi cahanyar ngono. Itu ada misalnya ada ketakutan satu tadi itu ya. Kedua ada ketakutan iki budgete enggak meneh ora bayaran meneh iki. Ono kuwi juga. Mungkin kalau ada bayarannya masih tetep mungkin rada tenang ya. Santai syuting bali gitu. Duit ngono. Kuwi wis ora nggo duit. To. Sentek duite. Nek overtime aku mumet atau bajingan. Podo Pak, aku pas di kapal itu juga iya pressure-nya. Berangkat dari Jakarta ke Turki, sampai Turki udah ngapain? Limetok aku telat Aku ya pressure aku kudu ngopo ya aku nangis Pak. Aku mau soal Al-Fatihah iki mbok ono nek ping 12. Aku 2 jam telat dijemputnya itu karena kan di Jakarta aku di briefing nanti kamu kalau sudah sampai Turki gini. Nah ternyata saya di pesawat tidur sampai sana saya lupa besok mau ngapain. Waduh. Nelpon rumah nggak bisa ya wes. Ya sing ngono kuwi lah. Ya isih mending aku nek aku kan isih
gampang ya. Iya, Negorone ning iya, kene. iya, Ya. tapi ya pressure-mu ya dhuwur, Pak. Aku ya iso Ya, ngrasake yang sih. bikin tinggi pressure-nya mungkin kalau aku bertanggung jawab sama banyak orang. Heeh. Benar, benar. Nek kowe kan bertanggung jawab atas diri. Iya sih, iya. Yang bikin berat itu kan karena kalau aku bertanggung jawab sama banyak orang, banyak departemen, gue kan meskipun jauh tapi gue bertanggung jawab ya, sama dirimu sendiri. tanggung jawabmu karo wong sakmono kuwi belum dari kliennya juga toh. Yo. Tapi ternyata setelah produksi lancar, aman, sentosa. Tombok. Iso tombok meneh. Tombok meneh kuwi. Tombok. Akhirnya aku minta kantor nombok itu, terus aku utang kok lagi. Ya kasbon lah istilahnya emang gue tidak. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi kan jadi pelajaran bang. Iya. Itu tak ingat-ingat itu, Gus Pomen. Nek ora iso hati-hati tenan. Iya. Nek ora iso aja Tak tulis. Nek ora iso aja. Ora aja coba-coba. Iya. Ya, Ya iso ento, tapi yo resikonya besar. Ya, delok kapasitimu dulu gitu loh. Oke. Kayane wis ameh sak jam iku. Mau wis 40 piro. Walah iki lagi ngene lagi. Aku ora pengen suwe-suwe. Mengko wae nek misale ini kan nanti kalau misalnya lancar nanti saya balik Jakarta atau balik Indonesia saya liburan tak temoni. Nah, kalau enggak tahun depan aku ke sana. Amin. Aku pengen ke Italia. Nah, aku tuh planningnya gini loh Gus sama teman-teman itu kalau memang pada mau rekaman outdoor, aku tak siapin camper di sana. Kita start sekolah ngendi sekolah Belanda, sekolah Prancis, ayo camper. Kan Indonesia paling seneng ning Swiss tau ndelok kali, ndelok gunung ana sak sini. Ayo. Oh, kalau aku malah enggak ke Swiss. Pengenmu ning ndi? Itali. Itali, oh ya Itali suka nggonanku ya Roma. Karena nek gini, nek aku yo, Heeh. nek alam ki nomor 1 di Indonesia, Pak. Oh iya, bener, aku setuju. Tapi nek culture itu kan tidak bisa dibandingkan elok Indonesia budayane, Iya. elok Italia. Ning kono ki kesane ya, Italia itu Roma itu iya. salah satu peradaban paling tua di dunia gitu. Iya. Nah, aku pengen dono. Iya, aku dulu pernah di Vatikan tuh. Kan Vatikan termasuknya negara sendiri toh, Pak. Enggak Italia toh. Itu aja keluar dari Vatikan udah beda kok culture. Ayo kuwi apen banget Itali. Italia. Siap tak parani aku nek esuk pespanan medun. Iki tak omongke ati engko iki anu. Nek ditonton engko iso apa dadi kaya apa? Ikrar nek aku kudu Amin. Bagus mau ke Italia, wajib tak tulis. Engko tak edit di sini ya. Quotes-nya bagus mau ke Italia. Terus guys, ngene Gus, berarti untuk plan ke depan ini gas apa? Iya. Gas production guys, istilah Gelora Abadi Sentosa. Gelora Abadi Sentosa ini mau sampai mana atau memang yo ameh mbok gedhekke meneh sing ana cita-citamu meneh. Ya kalau gas itu fungsinya sebenarnya kan kayak kolektif toh, kolektifan. Jadi wong-wong itu bisa belajar di situ. Nanti aku nggak berharap gas itu jadi gede. Oh ya. Tapi orang-orangnya jadi gede. Gitu. Jadi misalnya nanti ada DOP yang sering kerja sama gas jadi besar, jadi DOP profesional ya alhamdulillah. Teman-teman yang biasa bantu di lighting terus jadi tenanan di hire ning project-project liya ya wis. Wah, apik cita-citamu. Angkore generasi meneh iso Ya, kalau mungkin mereka bikin perusahaan sendiri lagi juga gue ya seneng ya malah. saya nggak masalah. Apik. Ya, jadi ini Bagus yang saya kenal dari 2008 yang cuma nongkrong. Rambutmu emo atau mbiyen, Gus? Emo lah. 2008 itu ke Floto emang mbiyen urung lemu sakmene iki ya kowe. Nah, iya. Urung lemu-lemu banget dan di Flow yang pakai teknologi ngene iki kowe tok. Dulu drum itu masih manual, mbuh metronome kok ngopo isih manual, tapi setelah dia main di Bose tak lihat wis nganggo ngene kuwi iki niat iki. Wong iki niat. Maksudnya niat itu zaman itu tuh orang tahu Diana kan wis ono, Pak. Istilahnya tapi sing gelem ngulik sapa? Diana Slackers. Waduh, Diana Slackers. Ada Kyoko, Pak. Ora. Diana musik. Ya, Diana musik itu kan istilahnya kan yo zaman ini kono kan alat ono no lho istilahnya alat ono, tapi kan sing gelem ngulik ngono kan setauku Bagus ini dari dulu tuh wonge ngulik. Dulu aku sequencer toh. Kan itu jenenge sequencer. Ya. Nah, saiki mungkin teman-teman tuh pada pakai laptop. Pakai ya laptop lah biasanya workstation-nya gitu.
Jadi laptop buka DAW terus gua jadi Iya, sponsor. iya. Aku mbiyen nganggo iki, Pak. Nokia 5510. Sing ngene iki kae. Sing keyboard akeh lho. Iya, iya, Kan iya. dia bisa nge-save file MP3. Iya, 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 iya. Sequencerku nganggo 5510. Heeh. Terus ganti nganggo MP3 player, Heeh. nganggo iPod. Iya, iya, iya. Prinsipnya padha wae kok muter suara kok. Iya, 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 iya. Kan ya aku mbiyen pas zaman ning Bangker pun juga pernah kan biyen ono kaya efek Fender, tapi ning laptop, Pak. Oh, Gitarku tak tancapke ning laptopnya tak tancapke Anu ning toh. sound. Apa kaya Amplitude. Nah, aku biyen sempet nganggo amplitude tapi saya salah gigs. Pang-pangan nganggo laptop lah ya mung dionekke. Wah, apa yo ra setrit ra ngene dionekke terus baru ya balik lagi nganggo Metal Zone ya wis cukup nek untuk ukuran Bangker zaman biyen yo. Aku mikire sih ngono. Ya wis, Gus. Siap. Matur suwun banget iki. Sami-sami. Pokoknya tak dongake lancar, Amin. tambah gede. Ini proyek ke depan ini minggu-minggu ini apa bulan-bulan ini ya sapa meneh? Ini project aku lagi ngerjain beberapa video buat salah satu universitas nomor 1 di Indonesia. Oh, aku ngerti universitas ini bojoku kayak nggone bojoku ya. Kebetulan Mas Bagus ini juga pernah gawe apa toh kayak iklan atau apa ya itu yang ke modelnya bojoku toh kayak. Ayo kui video profil. Oh, video itu kan profil. tahun lalu. Oh, Tahun ini dibikin lagi lagi. kita juga ngerjain. Iya, yang pas di rumah itu istri saya ngomong, aku jadi model siapa? Bu, ora ngerti pokoknya sutradaranya bagus. Oh ya wis aman, maksudku aman, soalnya timnya kanca-kancaku kabeh ora ana sing bibi aku aman sih. Nek sing ra kenal aku ya rada mikir. Oke, Gus, matur suwun banget pokoknya lancar kabeh, tak dongake tambah gede bisnisnya. Amin. Nah, awake mesti bakal ameh kuru meneh. Biar mah rasa lah ngene iki wae lah. Nikmati wae. Bapak anak satu ini udah cukup segini. Mati. Terus ameh ono project lagi, muka ameh apa melu diving. Sesuk apa ameh golop sing kaya wong-wong saiki. Ora ono? Wis. Ada sih. Aku cuman mau ini aja. Apa? Mau ini apa? Mau menikmati hidup di Jogja. Asem. Asem aku kasih dir. Menikmati hidup di Apa kowe ameh golek dodolan yang Jalan Solo juga seperti Sukamti lainnya tak golek panggonnya. Tak golek panggonnya Jalan Solo santai ya. Aku pengen sebenarnya pengen dodol ngono tapi wah usik lah. Ojo lah. Aku tak sing tuku ae. Iya, bener. Nglari si koncone sih. Iya. Bener. Ya wis Gus, matur suwun banget. Hari ini bersama Bagus Kresnawan. Ada Bagus nih Gus. Dadah.